Demi Allah ya, demi Allah, langsung saya tolak. Buat apa Mas? Kita cari rezeki itu yang barokah. Nek dasari bujui wong koyo ngono. Saya itu ditawari langsung. Dia gak sungkan-sungkan. Ayo Mas, tak bikinkan pasang ke sini kayak temuan biar lakunya lebih mahal. Buat apa? Kok cek wedine gak iso mangan sampai bujuk-bujuki koyo ngono kuwi lho. Rahayu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Ari Wisangeni Channel. Disinilah gudangnya pusaka sepuh dan berkualitas. Apa kabar para pecinta tosanan judi dimanapun kalian berada? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebahagiaan tanpa batas. Amin. Tentunya dimudahkan dalam setiap kesulitan-kesulitannya. Amin. Oke, edisi kali ini tentunya kita kembali lagi untuk mengulas pusaka koleksi dari Ari Wisangeni tentunya. Iya, kan koleksi ini uang direview. Langsung saja ya. Keris yang ini yang memiliki warangka maaf untuk kayunya saya belum pahami. Sing jelas warangka ya, apa? Bukan kemuning ya? Bukoyok kemuning, bukoyok duduk. Bengi mungkin gak seberapa jelas kan lampu nih. Ya wis lah, karena intinya bukan dari warangkanya ya Pi ya. Ini rongkorong apa jenis ladrang Solo. Gede iki sih. Monggo langsung. Wis langsung energi ini mungkin bagi yang bisa merasakannya jelas langsung terasa itu. Keris Luk 11 Carito Keprabon Cirebon, panjang 40 cm, pamor beras kuta, memiliki gonjo wulung. Jadi ini koyok tapi besinya ini besi-besi Sultan Agung. Seperti inilah Carito Keprabon Cirebon. Gagah gonjone ini, tapi ada yang ngomong Carito Keprabonnya apa Cirebon, tapi garape koyok garap Sultan Agung. Tapi keris-keris Sultan Agung mosok sepanjang ini keris Sultan Agung ini loh. Jadi kita kalau menentukan tangguh ada banyak pertimbangan. Biasanya yang segini-gini tuh Cirebon. Tapi monggo langsung rasakan energi ini. Carito Keprabon Cirebon nih. Istimewa ini. Bukan berarti karena kerisku tak bilang istimewa, monggo langsung rasakan energinya. Selain itu jelas istimewa, Pi. Kenapa seperti itu? Karena koleksi dari Ari Wisangeni itu setelah kita benar-benar menyeleksinya gitu. Ya, jelas istimewa. Karena istimewanya apa? Karena bukan yang datang langsung, oh ini enggak. Kita seleksi dulu yang benar-benar memang pantas dan cocok buat dikoleksi seperti itu. Jadi semua memang istimewa karena sudah diseleksi gitu, Pi. Yang penting kan pusoko beneran, duduk pusokoan, bukan keris yang bukan besi yang berwujud keris, tapi memang keris pusaka yang bahannya bahan meteor yang ditempa oleh empu dan melalui ritual-ritual. Wis langsung wayamu. Oke Pi, sebelum seperti biasa saya membocorkan sedikit esoterinya Pi. Begini, sampai sekarang pun, sampai saat ini pun masih banyak. Mas Ari, kenapa YouTube-nya dengan YouTube-nya yang lama? Sudah berulang kali kita sampaikan YouTube kita dibobol orang atau dihack orang. Nah, pertanyaannya gini Mas, gini katanya Pi, kenapa nggak dicari Mas Ari? Terus ngapain dicari? Kita tidak mencari bukan berarti kita tidak tahu guys. Sudah dipastikan meskipun YouTube-nya itu diganti ala-ala kebarat-baratan,
dipastikan kalau yang hack itu orang Indonesia sendiri, dan dari nomor teleponnya di situ meskipun kan disembunyikan ya kelihatan, dipastikan kalau itu dari Indonesia. Jadi bukan berarti kita nggak tahu guys. Ya wis terus lo sakarmu sak bahagiamu gitu loh Pi. Dan kalau kita sudah tahu nomor itu Indonesia, di situ kan bisa dilacak ya Pi ya. Berarti bertempat di mana? Sudah bisa diidentifikasi gitu ya, guys. Jadi kita diam bukan berarti kita nggak tahu. Mungkin katanya gerakno pusaka gak mampu, katanya gerakno sing gak ketok, kewalahan gak mempan, akhirnya dari sisi terlemas saya itu sisi teknologi, sisi komputerisasi, awake dhewe gak surah paham. Nah, sudah jadi ibaratnya hukum alam ya Pia. Siapapun yang ibaratnya yang bodoh, siapapun yang lemah akan jadi santapan bagi yang kuat. Ibaratnya hukum alamnya kan seperti itu. Berarti ya kita dituntut untuk bagaimana kita kuat dari sisi manapun. Jadi ya itu buat pembenahan diri kita gitu ya. Benar sekali. Sekali lagi kita tidak mencari tahu bukan berarti kita tidak tahu. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Sebenarnya di situ sudah kelihatan dari mana asal muasalnya. Ibaratnya kalau masalah pusaka energinya berasal dari mana sudah tahu guys, tapi ya wis lah biarkan saja. Sekali lagi sak bahagiamu, karena sekali lagi apa yang kita lakukan suatu saat kita pasti menuainya, gitu aja ya Pia. Karena mereka sudah mentok itu mau loh, dengan cara ini kita masih alhamdulillah dilindungi Gusti Allah, sehat seger waras, rezeki lancar. Akhirnya YouTube gak sasaran. Ya wis lah, yang penting masih banyak yang mendoakan kita, yang masih banyak yang mensupport kita ucapkan banyak terima kasih. Oke ya Pi ya, monggo dilanjut. Tangguh Cirebon ini tadi. Kan tadi masih jadi pertanyaan ya, Tangguh mana? Kalau menurut saya ini memang benar-benar rasanya yang saya rasakan itu memang benar-benar Tangguh Cirebon. Ya masalah garapnya apa Senopaten atau apa Sultan Agung atau apa itu kan banyak kemungkinan, siapa tahu berasal dari Cirebon saking cintanya tapi garapnya di situ kan bisa jadi gitu. Ya ngono maksudku ngono. Atau dari bahan-bahannya begini dan begitu. Yang penting intinya itu pusaka beneran gitu ya. Benar sekali. Oke, ini tadi lo berapa Pi? 11. Lo 11 ya. Kerezekiannya sangat luar biasa kalau ngoleksi pusaka seperti ini tuh tidak hanya buat pajangan gitu loh. Jadi ya esoterinya dapat, keindahannya juga dapat. Ini sangat luar biasa. Jadi seharusnya kita itu mengoleksi itu ya gitu, yang dipandang mata juga enak, difungsikannya itu juga enak. Manfaatnya lebih. Nah, jadi seperti itu keistimewaannya pusaka ini, kerezekiannya sangat luar biasa begitu Pi. Gonjo bulung, gonjo keleng itu sama saja. Gonjo lebar, bau panjang. Pokoknya istimewa lah keris iki. Monggo langsung cek energi nilai maneh. Mungkin cukup sampai di sini, kita mereview keris dari toko Prabon ini. Langsung pertanyaan nih. Oke Pi, sebelum ke pertanyaan ada tambahan dikit ya. Kenapa setiap kita mengoleksi pusaka itu harus kita seleksi? Toh kita juga hanya sebagai penjembatan, ibaratnya seperti itu. Kenapa harus diseleksi? Ya karena kita beranggapan siapapun nanti calon pemilik pusaka kita yang baru, karena kita penjembatan yang sudah menemukan jodohnya bagi tuannya yang baru itu, kita umpamakan mereka itu juga sama kayak kita gitu loh. Jadi kita benar-benar juga kita benar-benar juga
mempertimbangkan benar-benar gitu. Jadi tuanya yang baru pun sama, rasanya itu sama kayak pas kita miliki gitu ya. Ya ngono aja nih. Jadi harus seperti itu. Jangan kalau nurutin merah biru ya siapa yang nggak mau cari keuntungan. Tapi keuntungan yang simbiosis gitu ya Pi ya. Mereka untung, kita juga untung, sama-sama barokah gitu. Keuntungan yang barokah. Bener. Oke. Next ke pertanyaan ya Pi ya. Ya. Ini dari Daniel Cyber Pi. Gini katanya, perbedaan pusaka berbahan perunggu dan berbahan wesi aji tentang sisi esoteris. Apa perbedaannya Mas tentang wesi aji perunggu sama itu tadi ya Pi ya? Ya. Majapahit punya Majapahit punya tombak naga perunggu tua kuno tersimpan baik di Belanda Amerika. Mohon coba jelaskan tentang perunggu Mas, bukan wesi aji. Apakah sama seperti tosan aji sisi esoterinya? Terima kasih Mas Ari, begitu. Sama-sama. Gini Mas ya. Sampai detik ini saya belum pernah nanting langsung, tapi saya meyakini memang ada namanya pataka. Lah, itu memang berbahan perunggu. Kebanyakan itu anyar-anyar. Saya belum pernah nanting langsung pusaka yang berbahan perunggu. Memang langka. Saya dulu pernah punya tapi kan di yang bongkar itu Pi. Yo, nah. Contohnya seperti ini. Ini gawean anyar iki, Mas. Ini bikinan baru. Tapi diproses sepuh. Ono apa nih? Kan apa-apa nih. Nih kalau ngomong energi, ya sekali lagi sudah sering saya omong no. Saya isi bisa ini. Jadi dulu saya juga ditipu atas dasar seduluran selawase lah, disengini lah, macam-macam. Ini dulu saya beli mahal, 5 juta ke atas, barang koyok gini. Ternyata sekarang tahu lah barang koyok gini. Ini bikinan gini kan bikinan sini dekat sini ternyata. Dan banyak jumlahnya ya. Ada. Kalau pataka yang original itu memang ada. Memang berbahan dasar perunggu, tidak bukan besi aji. Bukan besi aji. Tapi saya belum pernah nanting langsung yang original itu koyo opo. Sepertinya kalau yang di museum-museum Belanda itu ya itu original. Tapi masalah gak nanting langsung. Jadi kan seperti istri saya nggak bisa langsung, oh nek pusaka berbahan perunggu itu energinya seperti gini kan nggak bisa. Kan butuh langsung nanting. Saya itu pernah dulu pernah punya pedang, itu handle-nya nggak ada. Ditawarin, Mas tak bikinkan Mas. Tadi ntar kayak perunggu temuan, kayak kuningan temuan handle-nya, biar lakunya mahal. Demi Allah demi Allah, langsung saya tolak. Buat apa Mas? Kita cari rezeki itu yang barokah. Nek dasare bujui wong koyo ngono. Saya itu ditawari langsung. Dia gak sungkan-sungkan. Ayo Mas, tak bikinkan pasang ke sini kayak temuan biar lakunya lebih mahal. Buat apa? Kok cek wedine gak iso mangan sampai bujuk-bujui koyo ngono kuwi lho. Percaya nggak kalau kita itu punya yang di atas itu Pi? Demi Allah itu ya, saya tolak. Maaf. Pokoknya intinya saya tolak, tapi saya udah lupa bahasa aku apa. Intinya saya bukan orang seperti itu. Kadang kalau mikir itu gimana ya Pi ya, kita itu sebagai manusia yang sudah sempurna dari makhluk lain yang dibekali akal dan pikiran itu, masa kalah sama ayam yang cuman modalnya bercakar-cakar sama matok gitu aja bisa ngidupin
anak turunnya gitu ya Pi. Masa kita yang sampai segitu takutnya dengan kelaparan gitu, sampai segala macam cara dilakukan gitu Pi. Kejujuran itu mahal. Dulu ya, mungkin sekitar tahun 2000, pokoknya 19-an sebelum saya bikin YouTube pokoknya. Belum bikin YouTube. Saya tuh langsung orang pertama dikasih uang DP itu 20 atau berapa saya lupa ya. Intinya dia siap, Mas, saya punya uang 50 juta, saya mencarikan bedok. Demi Allah tak tolak. Kenapa? Ya, memang barangnya nggak ada. Mau ngomong apa saya? Aku iso ae niat tak gawe no. Paling bondo 2 juta, 3 juta tak jamin wongnya gak kira paham. Tapi ketika saya berhasil menipu orang lain, saat itu pula saya juga berhasil menipu dari diri saya sendiri, dan itu paling gak enak kan gitu. Aku nggak mau menciptakan neraka dalam diriku. Tak tolak, nggak Mas, karena barangnya nggak ono, mau apa lagi ya, tak anggap itu rezekiku. Kalau aku seperti itu, wis gak ngurusi wong liya. Kita bekerja itu urusan kita. Masalah dapur itu urusannya Gusti Allah, kan ngono. Sing penting kita usaha memaksimalkan potensi yang sudah diberi Tuhan. Lapor sampai bujuk-bujuk. Berarti kan ketika kita sampai nipu-nipu seperti gitu kan, berarti kita gak percaya karo kuasane Gusti Allah. Rezeki nggak bakalan ketuker ya. Mau ngeremen no. Mau apa namanya, di akal-akal nipu-nipu juga jatuhnya malah ya ini curhat aja ya sing ngono lah. Tapi kita kan memang sebagai manusia ki dikongkon dadi wong bener, berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik terus. Ya wes, aku pribadi tetap ngene iki, Mas. Apa jenenge? YouTube-ku dihapus, ya bikin lagi. Dulu sudah pernah di-hack, tapi ya bisa saya ambil lagi. Sekarang aku nggak bisa. Ya wes. Nah, jadi gini ya Pi ya, intinya mungkin ada yang beranggapan seperti ini, Mas Ari mah gampang bisa ngomong kayak gitu, pusakanya banyak, pusakanya gini. Setiap orang itu guys ya, makomnya itu sendiri-sendiri. Paling enggak di makomnya kita masing-masing itu kita itu menentukan sikap. Jadi yang ikut-ikutan ibaratnya di luaran sana, atau kita yang meskipun kita tidak punya kapasitas, paling tidak kita itu tidak terbawa arus gitu loh, maksudnya itu seperti itu. Milih ning ojo keli. Kita boleh mengikuti arus, tapi jangan terhanyut. Paham? Mengikuti arus, tapi tidak boleh terhanyut. Kalau sampai ikut-ikutan yang di luar sana, berarti ya itu namanya terhanyut. Kita harus punya sikap. Ya, seperti yang sering kita omongkan, hanya ikan dan mati dan kotoran yang tidak melawan arus. Melo aku kalau saya ya istilah orang Jawa mili itu mengalir tapi tidak terhanyut. Warai ini tapi saya masih tetap punya prinsip. Aku ingin menjadi diriku sendiri, karena tugas menungso kan memang golek awake dhewe. Mengenali diri kita sendiri ya. Malah ngomong tekan dindi. Cukup. Oke, para pencinta Tosanan JD manapun kalian berada, demikian edisi kali ini. Apa tadi yang kita ulas, Pi? Keris Tarito Keprabon, Tangguh Cirebon. Dan tentunya masih dari koleksi Ari Wisangeni. Disinilah gudangnya pusaka sepuh dan berkualitas.
Terima kasih bagi kalian yang sudah selalu mensupport kita, yang sudah selalu mendoakan kita. Doa terbaik juga buat kalian semua guys. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan, karena tentunya masih banyak lagi dan banyak lagi koleksi Arif Sangeni yang belum kita ulas gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam kita pusaka.